Tuhan yang dikasihinya, baru 1 minggu telah berlalu, namun kami percaya Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya masih terus semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ibadah online pada pagi hari ini kita akan mulai, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas hari-hari yang diberikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk itu Tuhan. Saat ini Bapa, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus bimbing kami, Engkau yang terus mengajari kami, Engkau yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita akan bersorak-sorai memuliakan namanya dengan sukacita surga itu nyata untuk kita semuanya. Kita menerima sukacita yang dari Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik untuk kita. Untuk itu bersukacita di dalam Tuhan, tidak pernah salah. Haleluya Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menungguku. Ya, sukacita sudah memenuhi setiap kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menungguku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menungguku. Sukacita nyata. Sukacita surga nyata menungguku. Sukacita surga nyata menungguku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Rasanya kita akan lebih lagi menyembah Tuhan. Kita lebih lagi mengagungkan namanya. Kita akan siap memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari semuanya.
apapun tanpanya. Kita tidak bisa apa-apa, Tuhan. Mampukan setiap kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami percaya. Karena hanya oleh Engkau kami bisa. Kami bisa melakukan apapun. Oleh karena kemurahan-Mu, Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
Karena kita yakin dan percaya kekuatan di jiwa kita hanya di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, ku tersyukur. Tersungkur kuli kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah minggu tanggal 22 November tahun 2020. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di dalam kondisi yang sehat dan di dalam perlindungan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah online ini. Sungguh karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa di dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Biarlah roh hikmat dan wahyu dari Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kami semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita dengar hari ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu.
Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka di hadapan imam-imam kepala?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus adalah orang yang memiliki kehidupan sebagai penganiaya, pengikut jalan Tuhan. Ia memiliki pengalaman yang luar biasa sebelum akhirnya ia bertobat. Dikisahkan kembali pada waktu dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap para pengikut jalan Tuhan dan membawa mereka ke Yerusalem. Ada cahaya yang memancar dari langit dan mengelilingi dia sehingga ia rebah ke tanah. Dan terdengar suatu suara yang berkata padanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Kemudian Tuhan menyuruh Saulus masuk ke kota Damsyik sambil menunggu perintah dari Tuhan selanjutnya. Tetapi pada waktu ia bangkit berdiri, ia tidak dapat melihat apa-apa, sehingga ia harus dituntun oleh teman-teman yang menyertainya memasuki kota Damsyik itu. 3 hari 3 malam ia tidak dapat melihat apa-apa dan juga tidak makan dan minum. Kemudian seseorang yang bernama Ananias diperintahkan Tuhan untuk mendoakan Saulus sehingga Saulus dapat melihat kembali dan penuh dengan Roh Kudus. Ia kemudian bertobat dan menjadi Paulus, seorang pemberita Injil. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi Rasul Paulus, yaitu yang pertama, melakukan pembaruan pikiran. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebutaan Saulus selama 3 hari adalah gambaran dari ketidaktahuan Saulus terhadap kebenaran dan kematian terhadap manusia lamanya. Perubahan pikiran sangat penting karena sebelumnya Saulus berpikir bahwa menangkap dan menganiaya pengikut Yesus adalah tindakan yang menyenangkan hati Allah. Pengikut jalan Tuhan dianggap sebagai aliran sesat yang harus disingkirkan. Perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus telah membuat pola pikirnya berubah. Ia mengalami pembaruan pikiran dan bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberikan hati yang baru untuk hidup dengan cara yang baru di dalam Tuhan. Namun perlu diingat bahwa selama kita berada di dalam tubuh ini ada keinginan-keinginan daging, seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma 7 ayat 24. "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan agar kita dapat bertumbuh secara progresif dan berguna bagi kerajaan Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita melakukan sesuatu atau melakukannya dengan cara tertentu, secara otomatis ya,
yaitu suatu kebiasaan yang menghalangi pertumbuhan rohani kita atau yang mengganggu orang lain di dalamnya, termasuk dosa sikap batin seperti iri hati, dendam, gosip, dusta, mementingkan diri sendiri, malas, menghakimi orang, pertengkaran, tidak sabar, dan sebagainya, atau kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan keinginan yang tidak terkendali seperti makan minum, mungkin berbelanja atau shopping, berpikiran jahat, sumpah serapah atau kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, pornografi, kerja berlebihan, dan masih banyak lagi. Jadi untuk dapat terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus mengetahui hal apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi tindakan kita. Karena itu, kita harus mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus, yaitu dengan cara membaca dan merenungkan firman-Nya, sehingga kita dapat semakin mengenal pribadinya. Kemudian, yang kedua adalah kita melakukan pembaruan tindakan. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Jadi setelah kita mengetahui apa yang benar di hati Tuhan, langkah selanjutnya adalah kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 27, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Rasul Paulus menekankan bahwa ia melatih tubuhnya melawan keinginan-keinginan dagingnya, bahkan menguasai seluruh bagian dari dirinya, yaitu roh, tubuh, dan jiwanya untuk dapat mengikuti kehendak Allah. Jika sebelumnya di masa lalu kita banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kini kita harus meninggalkan perbuatan tersebut. Ingatlah bahwa kita ini adalah ciptaan baru yang ada di dalam Tuhan. Kita harus melatih diri kita untuk melakukan kebiasaan baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau seseorang misalnya memiliki kebiasaan memaki orang, maka ia harus melatih mulutnya untuk memberkati orang, memperkatakan berkat bagi orang lain, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menetapkan standar yang sama antara pikiran dan tindakan kita. Tuhan Yesus pernah berkata demikian, "Setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Jadi Tuhan ingin bahwa setiap kita menyelaraskan antara pikiran kita dengan tindakan kita, bahwa kita harus membersihkan bagian dalam kita, yaitu pikiran dan hati kita, sehingga melahirkan tindakan yang benar, tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari masing-masing kita menguji diri kita sendiri, kita mengoreksi diri kita sendiri. Adakah kita masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, atau kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang masih ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Mari kita mulai membuang itu semua dan kita bertumbuh di dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, melakukan pembaruan komunitas. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian, bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Ada juga nasihat Jawa yang mengatakan ojo cerak kebukupak, yang maksudnya adalah jangan dekat-dekat dengan kerbau yang berlepotan lumpur, karena orang yang dekat dengan kerbau tersebut akan bisa ikut kotor terkena lumpur. Intinya sama dengan firman Tuhan di atas, bahwa ketika kita tinggal dalam komunitas yang salah, kita bisa tertular kebiasaan buruk mereka. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh bergaul dengan mereka, tetapi kita perlu menerapkan protokol kesehatan.
bagi rohani kita, yaitu jaga jarak aman. Barulah sudah kita kuat, kita bisa menjangkau mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita sepenuhnya terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus memiliki komunitas yang baru, yang saling mendukung dan menopang agar kita dapat semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Seperti halnya pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik, maka pergaulan yang baik akan mengikis kebiasaan buruk kita. Jadi ada 3 hal agar kita terbebas dari kebiasaan buruk, yaitu yang pertama, kita melakukan pembaruan pikiran. Yang kedua, kita melakukan pembaruan tindakan. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pembaruan komunitas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kita mengucap syukur di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh memberkati setiap kami Tuhan. Kami diteguhkan, kami diingatkan, sehingga kami rindu Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengubah pola pikir kami sehingga kami menjadi manusia-manusia baru yang melakukan pekerjaan baik yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu ini. Bahkan kami menyerahkan setiap umat kepunyaan-Mu Tuhan yang rindu untuk berubah Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang mengubahkan setiap pola pikir mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami pembaruan budi dan berubah seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebaikan yang senantiasa kami terima. Dan saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan. Mampukan setiap kami mengulurkan tangan-tangan untuk memberikan dengan sukacita berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan, bisa melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan satu lagu pujian, syukur bagi Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, terhormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, terhormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi selamanya, selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menyentuhkan hati kami. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ampuni dosa pelanggaran bangsa kami. Tuhan, setiap hati yang keras mari Tuhan lembutkan, sehingga mereka tidak menolak pengenalan akan Engkau. Kami juga menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati pemimpin kami, Presiden Jokowi, untuk melakukan setiap tugas-tugasnya dengan baik. Tuhan, berikan hikmat, sehingga setiap keputusan yang diambil boleh membawa kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga yang menempatkan orang-orang yang tepat Tuhan di sekeliling pemimpin kami ini, sehingga dapat membantu di dalam pembangunan Indonesia ini. Tuhan juga berkati TNI dan Polri di dalam menjaga keamanan atas bangsa kami ini Tuhan, dari berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam maupun luar negeri. Dan juga Tuhan, Engkau yang mengaruniakan keamanan di atas seluruh penjuru Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Tuhan para tim medis yang ada, yang boleh berjuang Tuhan,
untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi mereka, memberikan kekuatan dan semangat yang baru di dalam melayani pasien-pasien yang ada, dan juga setiap peralatan medis yang dibutuhkan. Mari Bapa, Engkau yang menyediakan bagi mereka yang masih dalam kondisi sakit Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan. Dan Bapa, untuk setiap yang tidak terjangkit COVID-19 ini Tuhan nyatakan di dalam hatinya untuk menjaga protokol kesehatan yang ada demi memutus penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Kulon Progo ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kota kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap program-program pemerintah daerah di dalam pembangunan ini Tuhan, mari Tuhan yang memberkatinya, sehingga Kulon Progo ini boleh semakin bertumbuh, berkembang, dan mengentaskan kemiskinan di Kulon Progo ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan gereja-gereja yang ada, Tuhan berkati. Biarlah gereja-gereja boleh bergandingan tangan sebagai satu bagian tubuh Kristus yang saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan juga Tuhan berkati para hamba Tuhan yang ada, yang boleh memimpin gereja-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, memelihara kehidupan mereka, melindungi mereka, sehingga jemaat-Mu dapat bertumbuh semakin dewasa dan menjadi berkat bagi kota di mana Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih Bapak, khusus untuk GBI Miracle Service Wates. Mari Bapak, Engkau yang memberkati gereja-Mu ini Tuhan, berkati Gembala Pembina Pak Timotius Hartono, para gembala cabang yang ada, para penatua, dan juga untuk Bapak Indra Gunawan yang boleh menggembalakan di MS Wates ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemeliharaan, kesehatan, Tuhan berikan berkat yang melimpah di dalam kehidupannya, sehingga hamba-Mu ini dapat melayani dengan tekun, setia, dan sabar untuk membawa seluruh umat-Mu semakin melekat pada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati para penatua yang ada, Bapak Osworo, Bapak Radian, hamba-Mu ini Tuhan, dan juga para pengerja, anak-anak youth, anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati. Dan segenap bilangan GBI, jemaat GBI Miracle Service Wates, Tuhan berkati. Yang sakit, lemah fisik, Tuhan berikan kesembuhan. Yang di dalam pergumulan, permasalahan, Tuhan berikan kekuatan untuk menang, Tuhan mengatasi setiap permasalahan yang ada. Dan Tuhan terus memelihara kehidupan mereka setiap hari. Tuhan memberikan kekuatan iman yang teguh di dalam pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.